Selamat sore semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga kegiatan kita bisa berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pola bilangan, di mana pada bilangan matematika itu terdiri dari pola bilangan yang mempunyai karakteristik tersendiri. Baik, untuk menentukan pola bilangan kita harus melihat bagaimana keteraturan dari bilangan tersebut. Contoh, diberikan pola bilangan 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Sekarang kita ingin melihat keteraturan yang ada pada barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7. Ini dikatakan sebagai barisan suku pertama. Suku pertama itu disimbolkan dengan U1. Suku kedua itu adalah U2. Dan suku ketiga adalah U3. Suku keempat adalah U4. Dan seterusnya. Artinya bilangan pada barisan bilangan itu dia menempati pada posisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita akan perhatikan keteraturan yang ada pada barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7. Jadi bagaimana pola bilangan yang terbentuk. 1, 3, 5, 7. Penyelesaian. 1 menjadi 3, 3 menjadi 5, 5 menjadi 7, dan seterusnya. Pola yang terbentuk adalah untuk mendapatkan bilangan 3, di sini 1 untuk menjadi 3 itu kita tambah dengan 2. Kemudian 3 menjadi 5, 3 menjadi 5 juga ditambah dengan 2. 5 menjadi 7 juga ditambah dengan 2. Sekarang terbentuk keteraturan yang ada pada penambahan suku-suku berikutnya itu didapatkan dari suku yang sebelumnya kita tambah dengan 2. Suku berikutnya ditambah dengan 2. Sehingga dari bentuk ini kita bisa dapatkan bahwa suku yang berikutnya akan didapatkan dari 7 ditambah dengan 2. 7 ditambah dengan 2, 7 ditambah dengan 2, berarti diperoleh bilangan 9. Kemudian untuk bilangan berikutnya, itu juga 9 ditambah dengan 2. Jadi didapatkan bilangan adalah 11. Ini 2 suku yang kita dapatkan berikutnya. Lalu bagaimana untuk mendapatkan bilangan seterusnya? Tetap penambahan bilangan sebelumnya ditambah dengan 2. Ini yang ada pada pola bilangan pada barisan 1, 3, 5, 7. Kemudian apakah keteraturan itu hanya menggunakan penambahan? Di sini tergantung dari barisan bilangan. Jadi bisa boleh penambahan, boleh juga dengan menggunakan pengurangan, boleh juga menggunakan pembagian, dan boleh juga menggunakan perkalian. Baik, bagaimana dengan pola dari barisan bilangan 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25. Kita perhatikan. Pada suku pertama itu bila angka 2. Untuk mendapatkan suku kedua, 2 kita tambahkan dengan angka 2. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. Berikutnya adalah 4 tambah berapa jadi 10 tambah 6. Berikutnya adalah 10 tambah berapa jadi 11 tambah dengan 1. Lalu 11 tambah berapa dapatkan 18 ditambah dengan 7. 18 ditambah berapa menjadi 18 ditambah dengan 0. 18 tambah berapa jadi 26, ini ditambah 8. 26 tambah berapa jadi 25, ini ditambah negatif 1. Karena di sini tidak teratur, maka kita tidak bisa menggunakan pola ini. Berikutnya, karena ini tidak bisa digunakan pola seperti ini karena tidak teratur, maka kita lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua, bagaimana kalau kita penambahan pada 2 ditambah berapa jadi 10? Kita tambah dengan 8. Lalu 10 kita tambah berapa jadi 18? 10 tambah 8. 18 tambah berapa jadi 26 tambah 8. Berikutnya berarti 26 kita tambah 8 itu adalah 34. Kita letakkan di sini suku berikutnya. Kemudian pada suku yang
kedua. Suku kedua. 4 ditambah berapa jadi 11? Kita tambah dengan 7. 11 ditambah berapa jadi 18? Ditambah dengan 7. 18 tambah berapa jadi 25? Ini juga tambah 7. Berarti berikutnya adalah 25 ditambah dengan 7, itu hasilnya adalah 32. Jadi selain menggunakan pola 1 langkah, bisa juga kita menggunakan pola penambahan 2 langkah. Kita akan melihat pada pola barisan bilangan 1, 4, 9, 16. Kita coba dengan penambahan. 1 ditambah berapa menghasilkan 4, ini ditambah dengan 3. 4 ditambah berapa menjadi 9, itu adalah ditambah dengan 5. Kemudian 9 ditambah berapa menghasilkan 16, ditambah dengan 7. Berikutnya kita lihat bilangan 3, 5, dan 7. Kita bisa tambahkan 3 tambah berapa menjadi 5, ini ditambah dengan 2. 5 tambah berapa dapat 7, jadi ini ditambah dengan 2. Berarti bilangan berikutnya kita bisa dapatkan dari 2 ditambahkan dengan 7. Berarti di sini penambahan 9. Kita tambah 9. Berarti 16 kita tambahkan 9, hasilnya adalah 25. Dan seterusnya 9 ditambah dengan 25 ditambah dengan bilangan berikutnya adalah 11. Bilangan berikutnya 11, 25 ditambah 11 adalah 36. Ini jika kita menggunakan pola penambahan seperti ini. Untuk bilangan ini, selain bisa menggunakan pola seperti ini, kita bisa juga selesaikan menggunakan cara 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ini kita tahu bahwa ini adalah bilangan pangkat 2. Jadi 1 didapatkan dari 1 pangkat 2. Kemudian 4 ini didapatkan dari bilangan 2 pangkat 2. Kemudian 9 ini didapatkan dari 3 pangkat 2. 16 didapatkan dari 4 pangkat 2. 25 didapatkan dari 5 pangkat 2. Seterusnya berarti kita akan dapatkan dari 6 pangkat 2. Di sini 36. Berikutnya kita akan dapatkan dari 7 pangkat 2. Kita akan menentukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. 3 bilangan genap berurutan yang berjumlah 60. Bilangan genap yang pertama adalah 2. Bilangan genap, barisan bilangan genap. Berikutnya adalah 4. Berikutnya adalah 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana pola keteraturan untuk membentuk suatu bilangan genap. Ini penambahan dengan kita misalkan suku pertamanya adalah A. Misalkan suku pertama adalah A, maka pada suku kedua A itu kita akan tambahkan dengan 2. Jadi di sini diperoleh A ditambah dengan 2. Berikutnya pada suku yang ketiga itu kita dapatkan dari A ditambah dengan 4, 2 ditambah 4 hasilnya 6. Jadi di sini A ditambah dengan 4. Jadi terbentuk 3 bilangan. Lalu penambahan 3 bilangan ini A ditambah dengan A ditambah 2 ditambah dengan A ditambah 4, hasilnya harus 60. 3 bilangan genap yang berjumlahnya adalah 60. Kita gunakan konsep aljabar. Suku-suku sejenis A ditambah dengan A ditambah dengan A ditambah dengan 2 ditambah dengan 4, hasilnya adalah 60. Suku-suku sejenis A ditambah A menjadi 3A ditambah dengan 2 ditambah 4 adalah 6, hasilnya adalah 60. Kita gunakan konsep aljabar sesuku berarti 6 sesuku dengan 60, sehingga kita menghilangkan 6. Maka karena menghilangkan 6, luas kiri kanan kita
tambahkan dengan negatif 6. Sehingga diperoleh 3A itu sama dengan 60 dikurang 6. 3A sama dengan 54. Masing-masing, karena di sini kita akan mencari nilai A, maka kedua ruas kita bagi dengan koefisien A. Jadi kita bagi dengan 3. Bagi dengan 3. Sehingga diperoleh A itu sama dengan 18. A18 pada suku pertama, berarti suku kedua, bilangan kedua. A ditambah 2 berarti sama dengan 18 ditambah 2 sama dengan 20. Pada suku berikutnya, A ditambah 4 sama dengan 18 ditambah 4 sama dengan 22. Jadi, 3 bilangan itu adalah 18, 20, dan 22. Kita cek. 18 ditambah 20 ditambah 22 sama dengan 60. Berikutnya adalah tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Untuk menyelesaikan pola bilangan pada bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 3, kita harus gunakan dulu penyelesaian. Kita gunakan dulu bilangan pangkat 3. Yang pertama, 3 pangkatkan 1 itu adalah 3. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 3 pangkat 3 adalah 27. 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 5 itu adalah 243. 3 pangkat 6 itu adalah 729. 3 pangkat 7 adalah 2187. 3 pangkat 8 itu adalah 6.561. Kemudian kita perhatikan pola keteraturan dari bilangan satuan. Yang pertama adalah 3, 9, ini adalah 7, ini adalah 1, di sini adalah 3, di sini adalah 9, ini adalah 7, ini adalah 1. Jadi 3971, 3971. Jadi di sini 3971. Kembali lagi 3971. Berarti pola berikutnya untuk 3 pangkat 9 itu akan bilangan satuannya adalah 3. Pangkat 10 adalah 9, pangkat 11 adalah 7, pangkat 12 adalah 1. Ini akan berulang membentuk pola 3971. Karena di sini pengulangan bilangan itu setelah sebanyak 4 bilangan, 1, 2, 3, 4. Maka untuk memperoleh satuan pada angka 3 pangkat 100, bilangan satuan pada 3 pangkat 100, 3 pangkat 100, itu kita akan memperhatikan bilangan pangkat untuk memperolehnya. 100 kita bagi dengan 4 sama dengan 25. 100 bagi 4. Dapat di mana bilangan 4? Mengapa kita harus membagi dengan 4? Karena di sini pengulangan bilangan sebanyak 4 digit. Jadi 3971 itu 4 digit, 3971 itu 4 digit. Jadi 100 dibagi 4. Bagaimana jika pengulangan 3 digit? Maka kita harus bagi dengan 3. 100 bagi 4 itu dapat 25, tidak bersisa. Karena tidak bersisa, maka karena 100 dibagi 4 tidak bersisa,
maka satuan dari 3 pangkat 100 adalah 1. Karena 100 dibagi 4 sama dengan 25 dan tidak bersisa, maka satuan dari 3 pangkat 100 adalah 1. Dari mana dapat bilangan 1? Ini didapat dari 1 pada pangkat 4. Bagaimana kalau dia bersisa 1? Kalau bersisa 1 berarti angka satuannya adalah 3. Kalau bersisa 2 berarti angka satuannya adalah 9. Kalau bersisa 3 berarti angka satuannya adalah 7. Kalau tidak bersisa berarti angka satuannya adalah 1. Berikutnya adalah jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, seterusnya berulang. Kemudian kita minta menentukan bilangan pada angka ke 100. Bagaimana bilangan pada angka ke 100 itu bilangan berapa? Yang pertama, kita harus lihat 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1 3, 3, 4, 6, 4 1, 3, 3, 4, 6, 4. Kita lihat pola pengulangannya. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Kembali lagi 1, 3, 3, 4, 6, 4. Kembali lagi 1, 3, 3, 4, 6, 4. Berarti dia berulang sampai di sini. Kita lihat ini berapa digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 digit. Berarti untuk bilangan angka ke 100 kita harus bagi 100, kita bagi dengan 6. Dari mana dapat 6? Karena di sini ada 6 digit pengulangan. Setelah 6 digit berulang, setelah 6 digit berulang. 100 kita bagi dengan 6. Sama dengan 100 bagi 6. Ya. 100 dibagi 6 itu sama dengan 16. 16 kita kali 6 adalah 96. Jadi sisanya di sini 4. Sisa 4. Lalu karena di sini bersisa 4, berarti angka yang ke 100 itu adalah digit keempat. Dari mana kita tahu digit keempat? Karena sisa 4. Digit keempat 1, 2, 3, 4. Berarti angka ke 100 itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Ini digit ke 100. Dari mana dapat 4? Karena bersisa 4. Berarti dia berada pada digit yang ke-4. Bagaimana jika dia bersisa 2? Jika bersisa 2 berarti 1, 2. Berarti digit kedua. Digit kedua berarti angka 3. Bagaimana jika dia tidak bersisa? Kalau dia tidak bersisa, karena kita membagi dengan 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti angka 4. Jika angka pada bilangan 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4, dan seterusnya, tentukan banyak angka 3 hingga angka ke 50. Kita perhatikan. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. 1, 3, 3, 4, 6, 4. Diperoleh 1 itu berjumlah
1 itu berjumlah pada pengulangan. 1 berjumlah 1 buah. Kemudian angka 3 itu berjumlah 2. Kemudian 4, angka 4 ini berjumlah 2. Dan angka 6 itu berjumlah 1. Lalu tentukan banyak angka 3 hingga angka ke-50. Angka 3 hingga angka 50. Kita bagi dulu. 50 kita bagikan dengan 6 sama dengan 8. 50 dibagi 6 sama dengan 8, dengan sisanya adalah 2. Karena 6 dikali 8 itu adalah 48. 48 berarti sisa 2. Sehingga 48 tambah 2 adalah 50, sisa 2. Berikutnya, dari informasi ini kita dapat 50 dari soal, kita dapat 6 karena tadi pengulangan 6 digit. Kita dapat 8 karena 50 bagi 8 adalah bagi 6 adalah 8. Kemudian dengan sisa 2. Di sini dari informasi ini kita dapatkan bahwa berarti pada pola bilangan setelah 50 bilangan, satunya angka 1 itu berjumlah, angka satunya berjumlah 8. Berarti angka 3 itu berjumlah, karena di sini 2, berarti 2 dikali 8, 16. Kemudian angka 4 itu berjumlah, angka 4 karena 4 itu ada 2, berarti 2 kali 8 sama dengan 16. Kemudian angka 6 itu berjumlah 8. Bagaimana dengan sisa 2? Sisa 2 berarti penambahan 2 digit berikutnya. Berarti yang sisa 2 itu kita akan tambahkan pada angka 1 dan angka 3. Berarti angka 1 ditambah 1, karena yang 1, angka 3 juga ditambah dengan 1. Sehingga angka 1 itu berjumlah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Angka 3 berjumlah 2 dikali 8, 16 ditambah 1, jadi sama dengan 17. Tentukan banyak angka 3 hingga angka ke-50. Jadi banyak angka 3 berjumlah 17. Baik, ini untuk pola bilangan yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak untuk memahami pola bilangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada rekan-rekannya sehingga video hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.